Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba membahas sesuatu hal. Ada yang bertanya kepada saya, termasuk Bang Dedi juga, bertanya kepada saya, Pak, gimana kasus Subang? Kira-kira akan terungkap tidak? Saya katakan, 1000% akan terungkap. Bang Dedi kaget waktu menerima jawaban dari saya. Wah, gile nih. Ngeri, katanya gitu kata Bang Dedi. Pak, bagaimana Bapak bisa mengatakan 1000%? Ya kita harus yakin, kalau nggak yakin bagaimana? Jangan ragu-ragu, yakin bahwa kasus Subang akan terungkap. Kasus Subang akan meledak. Ya harus yakin, kalau nggak yakin bagaimana? Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu awal daripada kegagalan. Kalau di tentara itu, kalau masuk ke dalam base tentara itu, Anda ragu, lebih baik kembali. Nah gitu kan. Jadi kita jangan ragu-ragu, yakin. Kenapa? Atas dasar apa 1000%, tidak 100%. Kembali pada video-video awal saya di belakang itu, bahwa saya yakin insya Allah dengan kepemimpinan Kapolda yang baru sekarang ini, ya, yang notabene adalah memiliki penghargaan Hugeng Award, di mana di sana Hugeng Award itu adalah anti suap. Ya, artinya minimal kalau udah ada penghargaan anti suap, orang-orang yang akan menyuap akan mental semuanya. Karena beliau pasti mempertahankan prestasi yang beliau raih sebagai Hugeng Award seluruh Indonesia. Nah, atas dasar itulah saya punya keyakinan 1000% kasus Subang akan terungkap. Orang-orang yang akan coba menyuap apa dan sebagainya akan mental semuanya. Dan juga diperkuat oleh direktur-direkturnya yang baru. Juga Kapolres Subang juga baru akan memberikan dampak yang solid, ya, sinergitas yang sangat baik. Ya, hanya waktu saja sebenarnya, ya. Kita tunggu waktunya. Kita lihat pergerakan. Saya sampaikan di video saya sebelumnya. Banyak sekali pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pihak penyidik. Loh, kok tahu sih Bang Fred ya? Saya katakan bahwa sekarang ini era digitalis, era keterbukaan, ya. Masyarakat sekarang ini sudah betul-betul, kalau dibilang itu sudah betul-betul geram, sepertilah kayak gitu loh ya, penasaran dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada informasi yang mereka lihat itu sudah langsung laporkan. Laporkannya siapa? Ke YouTuber. Ya, karena di YouTuber nanti akan di-up gitu kan. Bang, saya ngelihat ada pergerakan begini bla 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 di sana. Bang, ada pergerakan di sana. Ya masyarakat yang melihat kan. Ya wajar-wajar saja masyarakat melihat, kemudian mereka bukan melaporkan lah, lebih pada koordinasi dan memberikan info gitu kan. Bang Freddy, saya melihat ada pergerakan di daerah sini. Bang Freddy, saya melihat pergerakan ada di daerah sini gitu kan. Berarti walaupun memang itu baru informasi apa kebenarannya apa tidak, tetapi minimal dari info itu kan, oh minimal ada info pergerakan seperti itu kan. Nah seperti itu. Jadi saya yakin bahwa pihak kepolisian sekarang ini sangat-sangat serius, sangat-sangat fokus untuk menuntaskan kasus Subang ini. Apalagi yang membuat saya yakin, aura institusi saya mengatakan bahwa kasus ini insya Allah dalam waktu dekat akan terungkap. 1000% insya Allah, saya yakin banget. Kalau Kang Heri kemarin mengatakan yakin, ya saya juga sama mengatakan 1000% yakin. Insya Allah Kang Heri, kita sama-sama yakin. Nah, tentunya kita akan bercoba berargumen, ya. Kita akan coba berargumen kira-kira dari mana sih selain tadi yang Bang Freddy sebutkan, misalkan keyakinan kepada pihak Polda Jabar, ya. Ya karena kita lihat sistematis yang dilakukan oleh Polda Jabar. Kenapa sistematis ya? Kita kan begini. Kita kan memang YouTuber itu di luar ya. Pada saat kita mengawal di Polda Jabar itu kita di luar. Ya kan di luar. Tetapi kan ada yang di dalam juga. Ya kadang-kadang kan kita komunikasi. Oh, di dalam itu sistem begini yang dilakukan. Nah, kan itu akan merupakan suatu hal yang tidak dilakukan sebelum-sebelumnya, maka ini akan terlihat bahwa ini sistematis yang sangat baik seperti itu kan. Nah,
ada semacam strategi. Ya, tentu ini pihak kepolisian lah yang punya ya. Strategi apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian sekarang di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru ini. Tentunya ada strategi yang sangat luar biasa. Zaman dulu untuk bisa mengungkap supaya orang bisa mengaku itu dulu ekstrim kan, kalau zaman dulu ekstrim. Kita pernah dengar kukunya dicabut sama tang gitu kan ya, supaya bersuara, supaya ngaku. Kadang ada solder di depan mata seperti itu. Zaman ekstrim dulu kalau kita cerita gitu ya. Malah kalau saya gaul sama teman-teman di Angkatan Darat itu bagaimana mereka menginterogasi daripada calon tersangka, sistem ekstrim, sistem ya sangat ekstrim kan, supaya mengaku gitu. Ya mungkin kalau sekarang tidak seperti itu dilaksanakan, karena sekarang kan akan berkaitan dengan HAM seperti itu. Tapi mungkin saja ada sisa-sisa yang dibuat sedemikian rupa, dibuat digrade lebih halus lagi, tetapi tujuannya sama, untuk supaya bisa membongkar dengan cara untuk supaya mengaku orang itu. Ya kan bisa saja dibuat grade, dibuat halus, dibuat dibuat supaya bisa mengaku tetapi tidak ekstrim gitu. Nah ini kan ranahnya kepolisian yang sangat pintar di sini ya, membuat sesuatu agar orang bisa jadi bicara terbuka tapi secara halus tujuannya. Jadi yang ekstrim itu dihaluskan begitu. Banyak cara itu ya dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya. Tinggal tunggu waktu saja. Kedepannya seperti apa. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan dukungan kepada pihak kepolisian. Kita support terus pihak kepolisian Jawa Barat. Ada yang bilang, wah Jawa Timur tidak. Jawa Barat oke. Ya, kepolisian Jawa Barat oke. Kita dukung terus, kita support terus. Kita yakini bahwa kepemimpinan yang sekarang ini sangat luar biasa. 1000% insya Allah yakin. 1000% insya Allah yakin. Apakah atas dasar keluarnya Danu dari BAP kemarin kemudian ada sesuatu yang berbeda? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja ya. Keluarnya Danu dari BAP kan di video saya sudah diterangkan ya, dijelaskan memang ada fenomena yang berbeda pada saat Danu dan tim keluar yang tiba-tiba saja nyuruluk ke bawah ya, biasanya standby di depan pintu, ini langsung nyuruluk ke bawah seperti seolah-olah yang menghindar gitu ya, menghindar untuk diwawancarai seolah-olah ya, saya lihatnya seperti itu. Karena biasanya kalau keluar dari BAP dari ruang itu biasanya berdiri dulu sebentar, ini nggak langsung keluar ke bawah. Malah kita sempat mengejar gitu. Tidak seperti biasanya. Satu itu ya tidak seperti biasanya. Kemudian Danu dari mulai pintu sudah menutup dengan jaketnya ya. Ditutup kepalanya. Nah, ini di luar kebiasaan, seolah-olah seperti menghindar dari kita ya. Nah, ini seolah-olah sekali lagi ini kan gambaran saya kan ya. Benar tidaknya ya tidak. Cuma ini gambaran saja. Keluar dari BAP, langsung bergas begitu saja, kita kejar, ya kan? Nah, pada saat kita wawancara, ada perubahan yang berbeda dari gestur tubuh dan lain sebagainya. Pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya, ya. Begitu ceria Danu dan begitu sumringah di sana, ya. Sesuatu fenomena yang berbeda menurut saya, dan juga pada saat saya wawancara di hotel juga fenomenanya juga berbeda juga. Anggaplah ini sebagai memberikan kepada khusus saya melihat apakah fenomena berbeda ini ada sesuatu hal yang berkaitan dengan atas selesai diperiksanya Danu di ruang pemeriksaan. Apakah ada sesuatu hal yang berdampak kepada Danu kemudian sehingga membuat ada fenomena berbeda seperti itu? Ya, who knows. Kalau Anda lihat di hotel, apa yang ada gerakan di hotel mungkin
akan lebih mengatakan fenomena itu akan lebih jelas gitu. Karena kan di hotel itu cuman kita berdua yang di podcast, tapi kan pergerakan-pergerakannya Anda tidak lihat. Nah, saya lihat pergerakan di hotel itu seperti apa, maka fenomena itu akan semakin jelas, saya katakan semakin jelas. Gitu. Ya itu kan baru asumsi saya. Asumsi itu muncul pada saat ada hal yang berbeda di kebiasaan. Maka jatuhnya di luar kebiasaan. Fenomena itu terjadi. Wajar kalau kita berpikir. Kalau misalnya berkata, loh biasanya kan begini, kok sekarang jadi begini. Loh biasanya kan kita sama-sama, kenapa nggak ada? Kenapa? Nah ini kan sesuatu hal yang menjadikan pertanyaan buat kita. Walaupun kita tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Tetapi minimal fenomena itu akan memberikan, oh berarti ada sesuatu. Gitu kan? Ada sesuatu. Apakah sesuatu itu? Ya tidak tahu. Mudah-mudahan sesuatu memberikan suatu pencerahan lah ya. Mudah-mudahan ada keajaiban. Mudah-mudahan ada kejutan. Mudah-mudahan. Karena ya tadi perbedaan yang ditunjukkan oleh saudara Danu di setelah BAP tersebut. Maka saya katakan bahwa intuisi saya 1000% kasus ini akan terbuka dalam waktu dekat. Kita doakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.